Nah, kakak si Tepu ini salah satu orang Kristen yang tidak mengimani Tritunggal dalam maksud tiga pribadi, tetapi dia memahami Yesus adalah Bapa itu sendiri. Artinya kakak si Tepu ini mengikuti paham Sabellianisme. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa dan yang mati di tiang salib adalah Bapa itu sendiri. Bukankah begitu kakak Iting? Nanti kakak Iting tolong ditanggapin. Selain cantik, kakak Iting ini berpaham oneness. Kakak Iting ini juga sangat baik kepada aku. Selain dia juga rajin masak dan rajin menabung, dia juga adalah orang yang sangat unyu-unyu. Nah, kakak izinkan adik bertanya kepada kakak, apakah kakak meyakini bahwa Tuhan kakak yang adalah Yesus itu yang adalah Bapa, ketika dia tertidur di perahu itu adalah Bapa yang sedang tertidur? Silakan kakak Iting menjelaskan kepada adik. Adik sebagai adik kakak akan memberikan kesempatan kakak untuk berdiskusi dengan adik. Seperti itulah kiranya adik sampaikan kepada kakak yang tercinta, kakak rambut keriting, cantik luar biasa, pandai memasak, dicintai suaminya dan disayangi Yesus. Silakan kakak Iting, waktunya terlalu panjang. Mungkin kakak Iting langsung aja lah. Kita langsung aja lah ambil alih waktu aku, nggak apa-apa. Monggo. Oke, selamat malam semuanya, baik dimanapun berada. Oke, saya jawab ini ya, saya jawab sepengetahuan saya, dan biarlah Tuhan yang berkarya dan Tuhanlah yang berkata-kata, bukan saya sendiri tapi Roh Kudus yang berkata-kata. Amin. Saya menjawab yang tidur di kapal itu Yesus Kristus, dan roh yang di dalam Yesus Kristus adalah Bapa itu sendiri. Jadi Allah itu adalah roh, sekalipun dia di dalam tubuh Yesus Kristus, roh itu tanpa batas. Dia berkuasa atas segala alam semesta ini. Dan Yesus Kristus bisa meredakan badai. Bisa di perahu itu dia bisa hanya berkata berhenti, maka badai itu pun berhenti. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, ketika pun dia di dalam Yesus Kristus, roh Allah itu di dalam Yesus Kristus, maka roh itu tanpa batas, saudara. Dia ada di segala keadaan, dia ada di segala tempat. Jadi Yesus sendiri berkata Allah itu adalah roh. Jadi Yesus Kristus adalah tubuh yang dikenakan oleh roh Allah. Jadi Bapa yang dipanggil itu adalah rohnya. Begitu. Tadi dikatakan Riva di awal, katanya yang mati di kayu salib itu adalah Bapa. Yang mati di kayu salib itu adalah tubuh Yesus Kristus, tubuhnya. Tetapi Allah itu adalah roh. Roh itu tidak pernah mati. Begitu ya. Jadi Bapa Allah itulah roh. Maka ketika Yesus berkata, Eli Eli sabartani, mengapa kau meninggalkan aku? Makanya itu adalah roh Allah itu pergi dari tubuhnya. Jadi roh itu tidak pernah mati, saudara. Bapa itu tidak pernah mati. Allah itu adalah roh. Ya. Ada ayatnya, Bapa itulah roh, Allah itu adalah roh. Maka kita semua manusia atau semua yang percaya pada Yesus Kristus harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyembah Allah yang Maha Kuasa itu dalam roh dan kebenaran, dalam hati yang kudus, hati yang benar, kehidupan yang benar, kelakuan yang benar. Itulah yang diingini Bapa di akhir zaman ini. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh, dan roh itu tidak pernah dipegang atau tidak pernah mati atau tidak bisa dipukul atau diremukkan. Yang diremukkan adalah Yesus Kristus, tubuhnya. Jadi Yesus Kristus itu adalah roh yang dikenakan oleh Allah. Jadi ketika ada kata-kata, ketika Yesus disalib ada burung merpati di kepalanya, lalu Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Itu semua pekerjaan roh. Allah itu roh, bisa memakai segala sesuatu, berkata-kata segala sesuatu dengan kuasanya yang tak terbatas. Jadi jangan batasi Allah itu di dalam tubuh, tetapi Allah itu tak terbatas, saudara. Itu. Terima kasih yang diri, Pak. Terima kasih kakak Iting yang cantik. Ya. Kita PK lagi ya. Berarti waktu kita bagi dua aja ya kak, biar nggak panjang-panjang. Ya. Oke, silakan ditanyakan lagi. Oke, silakan kakak Iting.
Jadi kakak Iting, saya makin membingungkan ini. Katanya Yesus itu adalah Allah. Bukankah yang disebut dengan Yesus itu adalah tubuh kemanusiaan yang ada roh di dalamnya? Pertanyaan saya, dalam Yohanes pasal 1:14, firman itu menjadi manusia. Apakah manusia Yesus itu adalah Allah? Silakan dijawab. Ya, manusia Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika ketika Maria masih perawan, maka malaikat Tuhan datang kepadanya. Kata malaikat itu, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Maka Roh Allah itu yang berkenosis di dalam perut Maria menjadi Yesus Kristus. Ya, Allah itu yang berkenosis menjadi manusia di tubuh Maria. Menjadi lahir Yesus Kristus. Jadi Allah itu datang sebagai manusia. Yesus Kristus datang sebagai manusia ke dunia ini. Jadi dia memang datang sebagai manusia. Tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Nah, kita lihat kealahan Yesus Kristus. Tunggu kak, di ulang lagi Wahyu. kak. Kak, ulang lagi kak. Katanya yang Allah adalah roh, tubuh Yesus bukan Allah. Sekarang Yesus itu adalah Allah. Kak, gimana dong? Coba kak ulangi lagi kak, pusing kak. Begini, Maria kan mengandung roh Allah. Dari roh Allah itu turun. Tunggu. Maria mengandung roh Allah. Ya, Di dalam perutnya Maria ada roh Allah. ya. Nah, Berarti dibuktikan roh Allah ketika ada di dalam Elizabeth- rahim dong. Tapi kan roh itu adalah tak terbatas. Roh Allah itu tak terbatas. Loh, Sekalipun katanya di dalam rahim Maria. Berarti dia terbatas dong di Iya. dalam rahim. Enggak, namanya Allah tidak pernah terbatas. Sekalipun dia di dalam Maria, Yesus berkenosis, itu yang Allah apanya sih kak? Ya, iya Allah itu roh turun menjadi manusia. Lah, kalau Namanya Allah Allah roh yang itu jadi manusia, Allah. berarti tubuh kemanusiaannya juga Allah dong kak. Dia datang sebagai manusia Allah. Dia itu adalah manusia Allah. Yesus Tapi Kristus katanya yang adalah Allah rohnya. Mana yang betul? Ya, Roh iya, Allah betul. jadi manusia, Roh Allah. tapi tubuhnya bukan Ya, Allah. Allah itu tidak sebagai manusia. Ya tetap Allah. Tubuh manusianya itu Allah. Namanya Allah. Iya, Allah. Tapi katanya Namanya tadi dia enggak. Kenapa bilang enggak? Ya tetap manusia. Dia Kak, Allah. Kak, tadi bilang katanya yang mati cuma tubuh Tadi kan kemanusiaannya maksudnya. bukan Allah. Kan saya bilang, Yesus Kristus adalah tubuh yang dikenakan roh Allah. Ngerti enggak? Tapi katanya tubuhnya roh Allah yang jadi manusia. Pusing. Memang Kakak gimana ini? Katanya Yesus itu adalah roh Allah yang jadi manusia. Tubuh Iya. manusianya itu Allah bukan? nah, kayak Rifa ya. Rifa itu lahir dari rohnya Rifa. Ya jadi Rifa. Iya, Tapi Rifa kita itu, manusia. Rifa itu karena ada tubuh jasad yang dikasih roh sama Tuhan, jadilah Rifa. Iya. Kalau roh doang bukan Rifa, Iya. itu namanya roh Rifa, bukan Rifa tapi roh Tapi Rifa. Rifa itu ini, tetapi Rifa itu dari apa? Dari sperma, ya kan? Dari sperma dan dari Betul. telur ibunya Rifa. Nah, tapi Ya Yesus, terus Allah yang itu ditanya datang- roh. Nah, roh itu kan dari Rifa itu dari Allah. Tetapi bukan Allah. Roh Yesus dari Nah, mana? Yo, roh Yesus dari Yesus mana? Allah itu. Ya Nah, sama pada lah mulanya. tuh. Nah, dengar dulu. Yesus sebelum datang ke dunia ini menjadi Allah, dia kenal Allah, roh yang melayang-layang di permukaan air yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, dia datang ke dunia ini karena mengasihi kita, maka dia datang sebagai manusia. Nah, dia jadi manusia kan roh itu? Tetapi kan itu tetap Allah. Ya makanya berarti yang mati itu Allah Bapa kan? Nah, yang mati tubuhnya. Nah, Nah, rohnya katanya siapa? tubuhnya itu Allah. Nah, tubuh yang dikenakan Allah. Kakak bikin aku jadi tambah gila ini.
Roh Allah jadi manusia. Yang mati bukan? Iya. Kak, jangan kayak gitulah, Kak. Kakak ini merusak peradaban. loh. Makanya nggak bisa Sebenarnya- dipahami memang. Loh, kalau nggak bisa dipahami ngapain Kakak jelasin? Nah ini makanya kata Tuhan Yesus, kalian tuh buta dan tuli akan kebenaran. Jadi dijelaskan Apanya yang itu buta bukan tuli hukum. orang? Aku buta tuli kata kakak, yang botol malah kakak. Masa kakak bilang roh Allah jadi manusia? Berarti manusia itu roh Allah kan? Yang jadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, yang mati itu kan daging manusia yang adalah roh Allah yang jadi manusia. Maka yang mati itu adalah Allah Bapa karena dia adalah daging jelmaan roh Allah. Enggak Loh, lah, katanya Bapak kakak itu bilang kan roh itu tidak pernah jadi bisa manusia mati. kan? Roh Jadi itu manusia. tidak pernah mati. tapi jadi manusia Tapi roh itu tadi. tidak pernah mati, bisa mati. Tapi Roh katanya itu. sudah jadi manusia. Gimana nih Ika Kita Iting punya kurus? roh kan, kayak Rifa punya roh. Gimana? Iya, tapi roh aku nggak Gini, jadi gini. manusia. Aku Ini manusia kan benar, yang punya benar. roh. Rifa mati, tapi roh Rifa nggak mati kan? Memang roh saya tidak mati, tapi itu tidak bisa dikatakan Ah. Rifa. Roh itu tidak bisa dikatakan Tidak. Rifa. Kok tidak? memang bukan. Allah Kok memang itu, bukan Allah tidak? itu Gimana adalah nih? roh. Jadi dia tidak pernah bisa disalibkan dan tidak pernah dipegang. Dia tuh maha adil. Iya. Jadi roh Makanya itu kakak tidak tuh bisa aneh. Kakak bilang dipegang. tadi. Kakak bilang tadi gini. Yesus adalah roh Allah yang jadi manusia. Benar Iya. nggak? Roh itu sudah Ya, jadi benar. manusia kan? Berarti manusia itu adalah roh yang daging. menjelma jadi daging kan? Daging itu roh Allah Iya. Bapa nggak? Yang Iya. mati daging itu kan? Iya. Ya udah yang mati yang Daging berarti itu. roh Allah Bapa yang udah jadi daging kan? No, roh kan tidak bisa mati. No. Yang mati itu dagingannya. Tapi Yang katanya masa-masa rohnya itu udah jadi manusia. Ya kan yang memiliki roh itu tidak bisa dipegang. Tapi katanya rohnya udah jadi manusia kak. Gimana sih ini? Roh tidak Kakak pernah yang jadi manusia. bilang Pak, Daging kita ini tolong manusia. dong Pak Purnomo bantuin aku lah. Kakak tadi Dirimu kan bilang tidak pernah mati rohmu. aku bukan roh yang jadi manusia kak, aku tubuh manusia yang diberikan roh. Kakak tadi bilang Yesus itu adalah roh yang jadi manusia, rohnya telah menjadi daging. Maka ketika dagingnya mati, Bukan roh yang roh itu tidak pernah berubah jadi daging. Tetapi Tadi Yesus kakak yang Kristus itu bilang. adalah daging yang digunakan roh Allah. Tadi bilang, kakak yang Yesus bilang. Enggak. kakak yang bilang tadi, telinga aku masih normal banget ya. Memang ternyata diskusi sama Jadi bapak Yesus kakak. itu adalah roh yang digunakan Tadi kakak yang bilang roh Allah yang jadi manusia menjadi daging kata kakak tadi. Iya, roh Allah itu turun menjadi manusia, tetapi Lah dia tadi tetap katanya harus nggak jadi daging, sekarang jadi daging lagi. Gimana ini? Jadi Yesus Kristus itu adalah daging yang dikenakan oleh roh Allah. Ngerti nggak? Kak, sebenarnya Yesus itu daging yang roh Allah yang jadi manusia atau bukan sih? Tuh. Jadi tetap rohnya yang pernah jadi manusia, dia mengenakan daging itu menjadi daging manusia. Tetapi Maksudnya rohnya daging tetaplah roh manusia. Allah. Oh, maksudnya gini, daging manusia kesurupan Tuhan, Nggak kesurupan. kemasukan Tuhan. Allah yang turun menjadi manusia. Allah yang turun Tadi menjadi katanya manusia. enggak. Iya, Allah. Kakak yang bener yang mana Begitu dia. sebenarnya? Begitu dia. Aku digodok-godokin sama kakak. Kakak sebenarnya gimana ceritanya ini? Yesus itu adalah roh Allah yang jadi daging atau Begitulah, muter-muter memang. Nggak usah bukan dimuter-muter. kakak yang Nggak usah kakak yang muter-muter. bilang coba aku Jadi roh Allah itu turun menjadi manusia. menjadi Jadi, manusia roh kita- atau roh. Kak, gini Kak ya. Ini ya Kak ya. Tangan saya berubah menjadi gelas. Apakah gelas ini yang udah perubahan dari tangan? Bukan benda mati. Yaudah. Dan berubah jadi gelas. Apakah gelas ini angin? Ini saya bilang tadi itu beda persamaannya, kamu jauh beda persamaan angin jadi gelas itu kan beda. Kan roh Ini menjadi kan? daging. Roh menjadi Setiap daging kan? manusia dikasih roh oleh Allah.
Jadi kita tubuh kita ini ada roh kita kan, ada roh, ada jiwa Kita kita, iya, ada tubuh kita lagi bicara Yesus. Nah, Yesus itu kan punya dalam Yohanes. Yesus Hah? itu rohnya yang datang dari sorga, datang ke bumi ini menjadi manusia. Tetapi rohnya itu tetaplah roh Allah. Kak, Tubuhnya Kak. Yesus Kristus. Kak, roh menjadi manusia itu maksudnya gimana sih, Kak? Tadi dia kan angin roh berubah jadi daging Iya. gitu. Berubah. Dia berkenosis di tubuh Maria menjadi Yesus Kristus. Dia datang Berkenosis itu sebagai manusia. gimana? Berkenosis Allah itu yang gimana datang maksudnya? Berkenosis itu gimana datang maksudnya? sebagai manusia lagi, dia berbentuk. Kan kita itu diciptakan oleh Allah. Itu segambar dan serupa dengan Allah kan. Kita manusia ini diciptakannya serupa dan segambar dengan Dia. Jadi Allah itu menampakkan dirinya aja dengan tubuh Yesus Kristus. Sebenarnya dia Tubuh itu adalah tubuh Yesus Kristus itu Allah bukan? Allah lah. Ya udah kalau tubuhnya yang mati berarti yang mati Allah bukan? Nah itu dia yang mati tubuhnya, tetapi Tapi roh tubuhnya Allah tadi Allah. Kita kan jelaskan ayatnya bahwa Allah itu adalah roh. Makanya Iya. kita diperlukan menyembah Tubuh Dia Yesus kebenaran. itu adalah Allah bukan? Iya. Ketika tubuhnya mati yang mati Allah bukan? Kok jadi bukan? Ya tubuhnya, tubuh Yesus, tubuh kedagingannya, kedagingan Itu kita Allah bukan? manusia. Daging Yesus itu Allah bukan? Tubuhnya sama Iya roh Allah kan bukan? beda. Tubuhnya Yesus itu Allah bukan? Allah. Yang Allah. mati tubuhnya. Apa? Ya, tubuh Berarti Yesus. yang mati Allah. Allah ke tubuh kedagingannya mati. Iya, Allah. dagingnya itu Allah bukan? Allah. Yang mati kan dagingnya. Heeh. Maka yang mati Allah bukan? Tubuhnya yang mati, Allah tidak pernah mati. Kak, aku nyanyikan lagu buat kakak aja deh. Ya. Tubuhnya yang mati, jadi Udah, aku kedagingannya yang mati. aku mau udahlah Kak, aku mau nyanyi aja naik Kak. ke surga, rohnya bukan rohnya bukan naik ke surga. Rohnya turun ke dunia maut. Diskusi sama kakak, aku menghasilkan sebuah lagu nih. Didengarkan aku tambah pusing, tak didengarkan rambutnya keriting, kakak iting ing selalu kontradiksi, katanya daging ing itu yang mati. Tapi Allah bukan daging, tapi daging jadi Allah. Yang mati daging Allah yang mana Allah yang mana? Tolong Kak Iting, jangan bikin bingung. Hidupku ini enggak bau pesing. Tolonglah Kak, hargailah akal Kak. Roh Allah tidak pernah mati, jadi kedagingannya lah yang mati ya. Jadi Iya, ketika tapi Yesus roh Allah itu jadi daging nggak? Itu roh Allah meninggalkan tubuhnya. Ya. Berarti tubuh Yesus pernah ditinggalkan roh Allah. Rohnya sendiri. Jadi waktu itu dia masih hidup tanpa roh. Iya, dia tinggal dagingnya lah. Jadi dagingnya yang ngomong itu. Jadi dagingnya yang ngomong Eli sama Taba. Itu cuma daging doang, nggak ada roh di situ. Jiwa kita ke jiwanya aja, kita jiwa aja. Jiwa. Mama, Oh, dan begitu tubuh. berat Nah, nasibku ketiga, yang jadi merasakan apa? kesakitan itu, yang merasakan kesakitan itu adalah jiwa kita yang merasakan kesakitan, dan kita tahu apa itu jiwa kita, roh kita itu dari Allah. Maka roh itu adalah Allah. Yesus itu punya jiwa. Iya, Jiwanya Allah. iya. Jiwanya Makanya dari bicara firman. jiwanya bicara gitu. Eli sama Sabaktani. Jadi jiwa Yesus yang adalah Allah berkata kepada roh yang adalah Allah, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Berarti jiwa yang adalah Allah sedang berbicara kepada roh yang adalah Allah. Kepada dirinya sendiri. Oh, gitu. Sama panasnya, Kak. Seperti kayak
Gini, seperti kayak ini Daud berkata-kata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Dia dengan tadi pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku bicara dengan diri jiwaku sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita manusia memiliki 3, jiwa, roh, dan tubuh. 3. Nah, Yesus Kristus juga memiliki jiwa, roh, dan tubuh. Jadi itu dia firman, roh, dan Yesus Kristus. Jiwa adalah Allah. Ya, roh Allah. Nama jiwa siapa? Nama jiwa siapa? Firman itu, Firman yang menjadi manusia. Memang saya pernah dinasihatin gini, Kak. Kata jiwa saya pernah bilang gini, Rifa, udahlah debat-debat. Kita berkata-kata. Oh, jadi jiwa kita berkata-kata kepada roh kita. Iya. Oh, Hai, jiwa kakak pernah bicara kepada roh kakak? Iya, bisa berkata-kata. Apa bisa. kata jiwa kakak kepada roh kakak pada waktu itu? Nah, ketika kita lemah, maka roh kita lah yang memuji Tuhan. Ketika jiwa kita lemah, makanya ada yang sakit jiwa itu, kan jiwanya yang sakit. Benar nggak? Jiwanya sakit. Jadi ketika rohnya lemah, maka jiwanya akan lemah, dia akan sakit jiwa. Nah, tetapi ketika jadi orang sakit jiwa itu ketika dia kuat, ketika rohnya kuat, maka jiwanya akan diselamatkan dari sakit jiwa. Gitu. Ya kayaknya yang sakit jiwa kayaknya bukan kakak aku kayaknya. Ngapain lah aku? Nah, aduh, Kak, makanya, aku boleh pargoy nggak? Boleh nggak aku pargoy, Kak? Ya, begini, seperti siapa tuh yang Iya. kerasukan setan berapa banyak itu ya? 62 setan ya? Yang legion. Nah, itu 62 kan setan. jiwa manusia itu yang dibunuh oleh legion. Gitu. Maka kita ini memiliki jiwa, tubuh, dan roh. Jiwa di sini, roh kita di sini. Di sini jiwa. Hah? Jiwa di sini. Pikiran kita jiwa. Roh di sini. Roh kita di sini. Hati. Biasa. Nah, tubuh kita. Makanya kita harus memuji Tuhan dari hati kita. Harus kita memuji Tuhan. Di tangan ini ada jiwa nggak, Kak? Kak, di tangan kita ada roh nggak? Di tangan kamu bisa mikir nggak? Tangan kamu bisa ngomong nggak? Oh, berarti nggak ada roh. Ya, tangan kan yang digerakkan. Berarti tangan kita nggak ada roh ya? Dan roh kita. Begitu, ya. Makanya ketika banyak orang yang sakit jiwa itu adalah jiwanya Kak, aku boleh joget nggak, Kak? oleh para iblis. Cantik. Ya, yang sakit jiwa itu, yang banyak sakit jiwa itu, RSJ itu. Ditawan iblis jiwanya. Ditawan oleh iblis. Ya. Wah. Jadi dia itu bukan Ditawan iblis jiwanya. Waduh. Iya. Nggak ada obatnya Makanya, orang sakit jiwa. Waduh. hanya Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan. Hanya Yesus Kristus. Oh. Iya. Makanya legion yang Keren, kerasukan setan itu kan di dalam jiwanya banyak setan-setan yang menyandra jiwanya manusia itu. Ketika Yesus datang, maka legion itu ketakutan pada Yesus. Begitu, Pak. Selesai, silakan. Iya. Jadi orang sakit jiwa tidak bisa disembuhkan. Hanya dengan doa, hanya dalam Yesus Kristus. Atau dia sendiri mau sembuh, Hanya dia mau dengan dari doa dirinya itu. sendiri harus mau kemauan. Jiwa ada di sini, roh ada di sini. Oke. Terus Yesus itu punya jiwa. Iya, dia kan Tritunggal. Jadi ketika Yesus itu, berarti yang 3 itu tubuh, jiwa, dan rohnya Yesus. Iya, betul. Jiwa itu Allah Bapa nggak? Sama dengan kita. Oh. Jiwa itu firman, rohnya
Jiwa itu Bapa. firman, roh adalah Bapa, tubuh adalah Ya, Yesus Kristus. tubuh apa? Yesus Yesus. Kristus. Jiwa adalah firman, roh adalah Bapa, tubuh adalah Yesus. Perhatikan kalian ya teman-teman ya. Keren banget. Luar biasa lo. Ini penjelasan yang sangat luar biasa. Ada lagi kakak yang mau jelaskan? Sudah, itu aja. Sudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya kak. Sampai kapan kakak mau menjelaskan hal begini kepada masyarakat? Sampai kapan? Sampai saya Iya. ditanyain, sampai kapan ditanyain? Kan seperti itulah, Bapa Allah itu Esa. Yesus sendiri berkata, Allah itu Esa. Dia Maksudnya menunjukkan apa itu Allah kak? tetapi Hah? Allah Maksudnya adalah apa satu. itu? Allah Satu itu apa? satu, tidak ada tiga. Satu Satu pribadi. apa? Satu pribadi. Siapakah Satu dia pribadi. kak? Siapakah dia? Ya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ketika dia mati, apakah dia mati sebagai Allah? Ya, dia Allah. Tubuh yang dikenakan Oke. roh Allah. Berarti Allah mati. Bukan, roh itu Allah. Waktu dia Rohnya tidak mati. pernah mati. Oke. Iya. Roh. Tapi tadi mati Allah. Yesus. Apa? Tapi tadi tubuh Yesus Allah dan mati. Sekarang tidak jadi mati. Oke. Mati dia, Yesus mati. Rohnya Mati. tidak pernah mati. Rohnya tidak pernah mati. Oh, jiwanya Yesus mati nggak? Jiwanya Jiwa mati. juga nggak mati. Tidak. Jiwa dan roh tidak mati. Kemana mereka? Mereka turun ke dunia maut, mengalahkan iblis. Oh, yang mati cuma tubuhnya, roh dan jiwanya pergi bersama-sama mengalahkan iblis. Rohnya ya tetap Allah. Roh itu adalah tanpa batas, Rifa. Roh itu Allah yang mengatur dunia ini. yang Roh tidak dan pernah terbatas. roh dan jiwa pergi sama-sama ke alam maut. Nggak sama-sama. Roh itu adalah Allah yang tidak terbatas, yang maha Kan adil. jiwa jangan dilupakan kak, Jiwanya jiwa yang jangan turun dilupakan. tuh. Oh, Jiwa itu turun ke jiwanya jiwanya. saja. Jiwanya saja, rohnya nggak ikut. Ya, roh itu Allah, roh yang mengatur. Rohnya alam ada semesta di ini. mana? Rohnya ada di mana? Alam semesta ini, dia yang mengatur alam semesta ini. Di alam semesta. Jiwanya saja yang ke alam maut berarti. Yesus Kristus itu sendiri. Luar biasa, penjelasan yang luar biasa. Nah, makanya Yesus berkata di Wahyu 1 ayat yang ke-9, dia memperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia berkata, aku telah mati namun aku bangkit dan hidup selama-lamanya. Ya. Makanya dia telah mati dan aku bangkit dan hidup selama-lamanya. Aku menguasai apa namanya? Maut dan kerajaan maut. Menguasai pokoknya. Enggak, menguasai maut dan kerajaan maut. Oh iya. Nah, Jadi tubuh Yesus ditinggal sama jiwa sama roh Allah. tubuh ditinggalin. kita ini kayak Nah, tubuh kita ini Rifa, tubuh kita ini adalah seperti tempat kemah jiwa dan roh kita. Tubuh kita Jadi ini cuma tempat. kan hanya kayak sarang kayak bekicot itu ya. Dia cuma untuk sarangnya Kayak aja. Gitu. bekicot. Oke. Nah, itu kayak rumah kita ini, tubuh kita adalah rumah dari roh dan jiwa kita. Akan ditinggalkan oleh tubuh dan jiwa kita ketika Yesus memanggil kita ke surga. Seperti orang mati itu ya itu. Luar biasa. Berarti Gitu, daging Pak. Yesus itu adalah rumah untuk roh Allah dan jiwanya. Lalu kemudian Nah, ditinggalkan tubuhnya itu sebagai rumah. Yesus berkata, aku berkuasa untuk mengambil dan menyerahkan nyawaku, kata Tuhan Yesus. Begitu, Ripa. Luar. Sampai kapan kakak mau menginjili sehebat ini penginjilannya? Kira-kira akankah ada yang bisa menghentikan kakak? Saya tidak pernah mengatakan dihentikan, tapi inilah yang saya tahu, dan biar Roh Kudus yang memberikan segala sesuatunya, bukan saya sendiri ya. Itu dari Roh Allah, bukan dari saya.
Saya manusia terbatas, tetapi Allah itu tidak terbatas memakai kita. Begitu, Rifa. Jadi jiwa Yesus itu berbeda dengan roh Allah. Sudah dijelaskan, kita ini memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Begitu juga dengan Allah. Kita kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki jiwa dan roh dan tubuh. Begitu juga dengan Allah. Allah punya tubuh. Ya, Yesus Kristus itu. Tubuhnya mirip kita. Berarti Allahnya manusia. Namanya segambar, bukan manusia. Dia Allah pencipta lah. Gimana sih? Jangan sama-samakan dengan manusia. Tapi punya tubuh, jiwa, dan roh. Iya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Berarti kita mirip Allah. Berarti kita ini mirip Allah. Jadi manusia. Allah itu tetaplah Allah. Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Maksudnya jadi manusia seperti kita. Allah bisa datang dengan apapun, dia datang ke dunia ini. Tetapi kita manusia tidak bisa pernah. Minum kakak sayang, minum. Minum dulu, Kita minum manusia dulu. tidak pernah bisa menjadi Allah. Minum sayang. Ambil minum dulu. Aku tungguin nanti aku dengerin. Minum. Begitu, Ripa. Minum dulu Siap. sayang. Kakak minum, jangan Bisa dipaksakan. menjadi Aku nggak kemana-mana. Minum dulu. Tolong panggilkan dulu teman suaminya, ambilkan minum. Tuh nanti keselak jenggot loh. Kak, nanti keselak jakun. Ayo. Minum dulu, jangan begitu Minum dulu. Jauh minumnya, mari aku berdiri. Aku tungguin, aku nggak mau kakak kenapa-napa. Hanya kakak inilah orang yang luar biasa menjelaskan kekristenan loh. Ya udahlah. Terus kak, tubuh, jiwa, dan roh itu adalah Allah. Dari awal memang Allah itu sudah bertubuh. Ya, Yesus itu adalah tubuhnya Yesus itu sendiri Allah yang turun. Dari awal sudah bertubuh Allahnya. Iya, itu Yesus Kristus. Begitu. Tapi Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Jadi Allah itu pertama roh, terus ada tubuhnya, terus ada jiwanya. Berarti ada 3 di awal-awal. Kapan menyatunya itu? Waktu lahir. Menyatunya dia tetap selalu bersama-sama dengan Allah dari awal. Oh, dari awal sudah. Oh, dari Hmm. awal sudah punya tubuh, jiwa, dan roh. Allah dan Firman, Allah, Roh dan Firman itu bersama-sama. Allah dan Firman, Roh dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Oh, berarti Gitu. dari awal memang Tuhan kakak itu sudah punya tubuh, jiwa, dan roh. Dari awal belum, dia roh. Dari awal itu roh. Kalau begitu Pak. kapan dia punya tubuh, jiwa, dan roh, Kak? Yesus Kristus ketika Yesus Kristus. Oh, baru waktu lahir. Pada awal, ya Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Udah titik. Terus punya tubuhnya kapan? Waktu Yesus lahir. Ya. Nah, awal dunia ini belum diciptakan, dia kan adalah roh dan firman. Roh yang melayang-layang di permukaan samudra. Gitu. Jadi waktu dia roh melayang-layang itu tubuhnya di mana, Kak? Tubuhnya belum ada. Dia roh. Oh, berarti belum ada teman-teman tubuhnya. Tubuhnya itu kayak Yesus Kristus lah. Yesus Kristus itu lah tubuhnya. Wah, jadi waktu itu dia baru pertama sekali punya tubuh, jiwa, dan roh waktu di abad pertama, teman-teman. Dulu nggak punya dia tubuh, ya kan, Kak? Iya, awalnya itu lah roh. Allah itu kan roh. Sudah jelas. Tuh, teman-teman Islam nih nggak paham. Allah itu adalah roh. Teman-teman Islam ini nggak paham, Kak. Dikiranya dari awal memang Tuhan kakak sudah punya tubuh, jiwa, dan roh. Belum. Kalian nggak ngerti orang Islam ini loh, Kak. Sebelum dunia dijadikan, dia itu adalah roh dan firman. Roh dan firman itu selalu bersama-sama. Maka Yesus berkata, aku sudah ada sebelum dunia dijadikan.
Begitu. Berarti dulu roh dan firman itu tidak punya cangkang siput tadi ya Kak, tidak punya tubuh ya, melayang-layang aja Dia ya maha Kak. kuasa, dia maha hadir. Dia maha hadir. Iya. Tapi dia melayang-layang aja ya Kak, nggak punya tempat tinggal ya, nggak punya rumah, nggak punya tubuh ya. Maha hadir, dia maha hadir, dia berkuasa. Ya tapi kan dia melayang-layang Oh, itu adalah- katanya tadi. Roh itu yang pencipta dunia langit dan bumi ini dan firman. Iya tapi kan dia melayang-layang kan nggak punya tubuh, tubuhnya kan baru Bukan ada saya di yang abad. bilang, firman Tuhan yang bilang. Iya, Firman Tuhan kan yang aku bilang. nanya Kak. Kak waktu Iya, roh melayang-layang yang bilang jiwanya. yang kita. Kak, Kak, waktu roh melayang-layang jiwa di mana Kak? Jiwa ada di mana? Firman itu kan jiwa, firman. Di mana dia? Di mana dia? Bersama-sama dengan roh. Oh jadi bareng-bareng jiwa Boleh sama roh sama. melayang-layang. Ya, gimana caranya itu perkataannya itu kan firman, perkataan Yesus. Firman Allah, roh Allah berkata-kata, jadilah bumi. Itu kan firmannya itu perkataan itu. Oh perkataan itu jiwa. Kalian ini orang Islam nggak paham diajarin kakak ini bener ya Kak ya? Nah, itu kan firman itu. Tuh. Jadi jiwa itu adalah firman nih orang Islam di bawah nih emang nggak punya roh kudus, Gini nggak kan? paham. Gimana Kak? Gimana Kak? Gini loh, Rifa, yang bisa berkata-kata, kamu bisa, kita ngomong, kita berpikir, itu kan jiwa kita. Oh Begitu. jiwa itu perkataan. Makanya kakak tadi bilang ada di sini jiwa jiwa di sini roh di sini. Kakak ini pinter loh. Jadi jiwa itu perkataan Kak. Ya, firman itu adalah jiwa. Jadi Allah itu roh. waktu roh lagi melayang-layang dia dempet barengan sama jiwa. Masalah dempet apa enggaknya itu dia bersama-sama dengan Allah. Dia firman Iya itu, iya dia kan. perkataan Allah. Aku kan nggak tahu Perkataan Kak. itu. Hmm. Masalah gimana, kita kan belum ada di situ, kita tidak bisa Iya, menjelaskannya. jangan marah-marah lah Kak. Aku kan cuma nanya aja. Tapi kakak makin cantik kalau Makanya lagi marah. gimana dia hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa menyelami Allah itu. Jadi nanti Allah itu ketika kan Yesus kuasa. dagingnya Kak, waktu dagingnya muncul baru jiwa dan roh itu masuk ke dalam badan Yesus gitu. Gimana sih? Katanya Maksudnya? jiwa dan roh belum ada tubuh. Lalu kemudian tubuh muncul masuk ke dalam dirinya Yesus, gitu kan? Nah, bukan gitu. Yesus Allah itu turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tapi katanya tadi Allah itu masuk ke dalam tubuh Yesus. Gimana ini Masuk Kak? gimana sih? Bukan masuk gitu namanya dia lahir. Datang ke dunia ini menjadi Yesus Kristus. Oh, roh Allah dan jiwa itu masuk ke dalam perut Maria terus keluar dari orang gitu. Betul. Oh, gitulah kakak dari tadi ngomongnya. Aku jadi paham. Tapi kan Gitu. kealahannya tidak pernah terbatas. Sekalipun dia dalam tubuh manusia, Yesus Oh. Kristus, Allah itu tidak pernah terbatas. Gitu. Tidak pernah terbatas, tapi dia cuma pernah ada di dalam perut Maria gitu ya. Ya. Allah itu Waktu dia di dalam rumah, Kak, waktu dia di dalam rumah, dia itu dibatasi rumah nggak waktu itu? Enggak, kan dia kan roh Allah, dia tetap berkuasa terus alam semesta ini, tidak pernah terbatas. Makanya ketika Maria mengandung Yesus, dia datang ke tempat Elizabeth. Nah, Elizabeth kepenuhan Roh Kudus. Katanya apa? Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mendatangi aku? Nah, bayi di perut Elizabeth yang mengandung Yohanes Pembaptis melonjak kegirangan. Kenapa? Kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Allah itu, kedatangan Tuhan. Begitu. Ketika Elizabeth kepenuhan Roh Kudus, Maria Si datang Elizabeth mengandung- si Elizabeth ini juga dimasukin Roh Kudus, Roh Allah, Kak. dia kepenuhan Roh Kudus. Nah, Wah, maka dia tadi juga kita ada Roh ambil Allah. Berarti roh dalam diri Elizabeth itu Roh Allah. Bukan gitu, bukan gitu. Maka Roh Allah itu tidak pernah terbatas, Rifa. Jadi Roh Allah, Roh Kudus itu tidak pernah terbatas. Gitu. Tidak pernah terbatas, tapi masuk ke dalam tubuhnya Elizabeth. Bukan dia kepenuhan maksudnya, kepenuhan hikmatnya. Kepenuhan hikmat. Bukan rohnya. Roh itu di tubuhnya enggak. Oh, Hah? bukan rohnya yang masuk ke dalam tubuh Elizabeth. Bukan lah. Hikmatnya Roh Allah, Oh. hikmatnya Roh Kudus.
Begitu. Terus roh Allahnya di Banyak mana Tuhan. Elizabeth Kak? Di sebelah mananya Elizabeth Kak? Ya, tanya Elizabeth lah kalau gitu. Tapi katanya kepenuhan. Bukan aku yang bilang, Alkitab yang bilang. Iya, kirain kepenuhan itu rohnya masuk ke dalam tubuhnya Elizabeth. Makanya katanya yang pertama kepenuhan Roh Kudus itu ya Elizabeth. Jadi yang mati ini apanya Kak? Yesus, rohnya atau jiwanya Kak? Tubuhnya yang mati, tubuhnya. Allah Berarti Roh Kudus itu yang mati. oh, berarti orang Kristen ini cuma ditebus sama tubuh manusia, bukan sama Tuhan ditebusnya. Ah, kalian ini Ini ngaku-ngaku tubuh yang itu kudus, tubuh yang kudus. Yesus itu adalah tubuh yang kudus. bukan Tuhan Itu. kan? Ya Tuhan lah. Tuhan. Katanya ditebus manusia, sekarang Tuhan. Yang mati Tuhan. Tuhannya atau manusianya, Kak? Gimana sih ini? Jangan pernah pisah-pisahkan tubuh manusia, tubuh Tuhan, tubuh manusia, tubuh manusia. Semua Tuhan Allah. Pernah dipisahkan. Tuhannya manusianya, manusianya. Tubuhnya, dan yang manusia. Iya, Yesus kan punya tubuh manusia kan, Kak? Tubuh dan dia manusia, dia itu Allah, tetap Allah. Oh, dia nggak pernah jadi manusia. Datang sebagai manusia, tetapi dia tetap Allah. Jadi Maksudnya yang dia pernah mengatakan Yesus itu manusia, Yesus itu adalah Allah yang tubuh yang dikenakan manusia, dikenakan roh Allah. Kalau kita manusia tulen. jadi Yesus tidak pernah jadi manusia. Datang sebagai manusia. Tapi jangan kamu bilang manusia yang menebus manusia kita, bukan dia Allah sebenarnya. Tapi katanya tubuh manusia yang menebus, bukan roh Allah. Tubuhnya Allah lah, tubuh manusia. Oh, berarti ditebus sama Allah, berarti yang mati Allah. Tubuh Yesus Kristus yang mati. Wah. Jadi Allah itu roh mati. Ya berarti tubuh Yesus Kristus ternyata Allah. Dagingnya Allah, tubuhnya Allah. Oh, berarti daging Allah yang menebus kakak. Hmm. Oh. Daging Allah, daging Allah. Daging Allah atau daging itu Allah? Tubuhnya Allah begitu. Oh, Begitu. jadi kakak ini ditebus sama tubuhnya Allah. Iya, yang Maha Kudus, dia kudus dan suci. Karena tubuh yang suci yang mampu menebus manusia yang kotor. Jadi dia harus berkata Oh, menjadi manusia. gitu. Karena yang ditebus adalah manusia, maka kita harus ditebus dengan darah dan dagingnya. Daging Dan kita apa? peroleh. Daging Tuhan. Jadi hidup kita yang ditebusnya bukan dosa-dosa saja. Kita Iya. yang ditebusnya. Karena kakak adalah manusia, maka yang menebus kakak daging dan darah apa? Daging darah manusia Allah. atau daging? Oh, harus darah Allah. Berarti Allah punya darah. Ya, Yesus Kristus dalam Yesus Kristus kan menjadi darah dan daging, maka Allah itu menjadi darah dan daging. Oh, rohnya jadi darah dan daging. Ya, Yesus Kristus sebagai manusia, Oh, bilang dong dari tadi ribet banget. Ternyata rohnya dan daging, jiwanya jadi darah. Yang jadi darah itu roh atau jiwa? tubuhnya gimana sih tubuhnya? Tapi darah. Wah, Diva ini membingungkan. Ah, udahlah, kamu mempermainkanku. Terima kasih Kau banyak. memainkan kakak. Gak usah bertele-tele. Aku pengen tahu. Tadi kan kita bicara tubuh, jiwa dan roh. Jadi gini aja. Setiap kita manusia ditebus oleh darahnya yang kudus. Yesus kata, Darah itu apa, barang Kak? siapa memakan tubuh dan barang siapa memakan tubuh dan darahku akan Hah? Kakak makan darah Yesus. Kakak makan daging Yesus dan darah Yesus. ya simbolis. Oh, Memperingati simbolis. begini tubuh darah. Tapi kan simbolis. Bukan Oh, darah berarti itu bohong-bohongan, bukan asli-aslian. Memperingati. Oh, berarti bohong-bohongan. Kirain Kita asli tubuh minum dan darah. Yesus maka kita memperoleh hidup yang kekal begitu. Oh, nggak bener, cuman bohong-bohong. Kirain betulan minum darah. Simbolis. Iya, tapi kan nggak beneran itu, bohong-bohongan. Ngomong.
Gak bohongan, ya kita memperingatnya aja bahwa Iya, Yesus tapi Kristus kan sudah nggak mati. benar-benar minum darah kan? Enggak, Ya berarti ya bohong dong. enggak bohong. Ya kalau tidak melakukan sebenar-benarnya seperti yang diucapkan ya bohong. Namanya itu, Rika. Kita Apa? memperingati. Oh, memperingati kayak 17 Agustus. Oh. Iya, memperingati. Iya, 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 iya. Oh, enggak. Lagi kak, ceritakan kak. Terus kak, kalau rambut Yesus itu Allah nggak kak? Gak usah masalah rambutnya, tubuhnya segala macam. Yesus itu adalah Allah yang turun dari manusia. Udah gitu aja. Begitu. Oke. Aduh. Terus kak, kalau selamat itu harus gimana di Kristen? Kalau selamat, kita bertobat, hidup benar dan Bertobat. kudus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan pikiran dan mulut. Dan kita dibaptis karena Bapa Roh Kudus dan hidup benar dan kudus. Maka selamat. Begitu, Rifa. Bentar kak, ada telepon dari Nandar nih kak. Bentar ya kak. Bentar ya kak. Bentar ya kak ya. Oke. Terima kasih dari dia. Aku siap. Ya udah. Iya. Aku closing statement sama kakak Caroline ya, rambut iting cantik dulu ya. Belum bisa. Iya, aku ke sana. Siap. Baik. Tuhan baik. Oke. Amin. Oke. Terima kasih atas apa yang telah kakak lakukan, ya sangat merusak peradaban sekali. Aku sayang. Aku cinta samamu kakak. Iya. Makasih banyak. Silakan kakak. Ada yang terakhir yang mau disampaikan terkait jiwa, tubuh, dan roh dan rambut? Yang saya mau katakan saja, bertobatlah, berilah diri dibaptis, hidup benar dan hidup kuduslah di akhir zaman. Wah. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Hanya Yesus Kristus yang bisa Kalau Yesus- menyelamatkanmu. Tidak bisa. Nanti kalau dia datang jadi roh atau jadi manusia kak? Dia datang manusia di awan-awan seperti Yesus Kristus naik ke atas. Oh, jadi dia pernah jadi manusia. Ah, kakak tadi bilang nggak pernah jadi manusia. Dia datang di seperti manusia memang. Makanya penglihatan Tadi katanya Yohanes bukan manusia, 4 katanya roh. itu dia ada tuh manusianya, rambutnya putih bagaikan putih mentah. Hah? Dia di tangan kanannya ada 7 bintang. Oh, 7 bintang. Dia pegang Ada di bintang. 7 bintang Dia dia. Oh, Itu dia kalahannya pegang. Yesus Kristus. Jadilah Nah, dia- bintang Di bersinarlah. Wahyu 1 ayat yang ke-9, maka dia itu seperti matanya seperti nyala api, wajahnya seperti Wah, matahari yang Matanya berapi. Matanya nyala berapi. Dari di mulutnya keluar sebilah pedang bermata 2. Ada pedang di dalam mulutnya. Itu enggak Yesus Kristus, Yesus. Untuk memegang apa, 7 Kak, pedang bintang itu, Kak? kemudian. Itu setiap firman-Nya itu setiap perkataannya itu terjadi gitu. Terjadi. Nah, Iya. Jadi kamu dibaca aja di Wahyu 1 ayat yang ke-9, itulah iya. wujud Yesus Kristus. Iya. Dia memegang 7 bintang. Bayangkan. Terima kasih atas kebaikan kakak telah menjelaskan tentang roh, tubuh, jiwa, ilmu baru yang akan aku pikirkan dan renungkan ya. Semoga kak sehat, rambut iting bang teku. Oke, saya selalu Pak. Terima kasih sudah datang. Aduh. Semangat. Kakak nyanyikan dulu sebuah lagu. Dah. Kak tunggu dulu Ingat, kak, Kak, lagu FVP. perdamaian kita kak. Iyalah kalau FVP nanti Masa? kakak dapat uangnya lah. Ya, Kak, sip. izinkan Amin. aku mempersembahkan sebuah lagu ya kak. Izinkan aku mempersembahkan sebuah lagu penutup kita, lagu persahabatan kita ya. Oke. Lubang dalam perempuan jalang, lubang sempit itu perempuan asing.
Apa yang lu mau lompat nggak usah mau lompat. Bertobatlah. Kak, itu dari Amsal, baptis Kak. itu aja. Amsal 27, Kak. Dari dirimu dibaptis itu aja, Ipa. Udah. Waduh, iya. Baik, Semangat. saya mau pindah ke room Yonatan Nandar dulu ya. Semangat, merdeka kakak. Oke. Merdeka. 17 Agustus tahun 45. Jangan-jangan kak nanti kena royalti, kak. Kakak, I love you. Mwah. Lanjut, terima kasih banyak. Dadah.